Jangan nantiku di teladas, jabalas menggamit pengguna gunung rimba tiup mata, pulau-pulau di laut lepas. Lampung memiliki kekayaan alam yang mengundang decak kagum. Perkebunan-perkebunan yang terhampar luas ini adalah bukti kesuburan tanahnya. Bumi Lampung memiliki 7 komoditas yang dikenal unggul, yakni lada, kopi, kakao, karet, tebu, kelapa, dan kelapa sawit. Akan tetapi, lada memiliki cerita tersendiri di tanah Lampung. Komoditas ini membuat Lampung mendapat julukan, yakni Lampung Tano Lado. Kemasyhuran Lampung sebagai daerah penghasil lada sudah menyebar luas sejak dahulu kala. Bahkan, bangsa Eropa pun pernah datang berburu rempah-rempah alam ini. Yang kemudian menarik harus diperhatikan ketika lada itu kemudian menjadi komoditi yang sangat penting, baik bagi Lampung atau bagi Indonesia dan bagi Belanda sendiri saat itu, karena produksi lada di Lampung sangat bagus dan sangat baik, dan bagi Lampung sendiri menjadikan satu sumber penghasilan yang penting. Kalau kita bicara asal tanaman, semua mengatakan itu berasal dari India. Tapi bahwa dia berkembang di Lampung atau di Indonesia itu barangkali akibat dari perniagaan yang berkembang pada masanya. Sampai saat ini menurut saya lada Lampung tetap sangat terkenal dengan istimewa. Kalau melihat dari beberapa catatan sejarah, terutama misalnya kaitan perdagangan lada kita dengan Banten, mungkin abad 18 atau 17, kelihatannya lada itu memang sudah ada sejak lama. Jadi kan kita tahu dulu bukan hanya di Lampung, ada juga di Banten. Jadi bisa saja lada itu sudah dibawa lebih dahulu oleh peniaga-peniaga sebelumnya, sebelum Belanda datang abad 16-17 misalnya. Kala itu, Banten memang mendominasi pelayaran Selat Sunda. Banten datang ke Lampung untuk mengembangkan perdagangan lada. Piagam Sukau yang ditemukan di Sukau, daerah sekitar Liwa, Lampung Barat, adalah penanda kerjasama Banten dengan Lampung pada masa itu. Piagam demi piagam lahir untuk mengatur hubungan antara Sultan Banten dan Kepala Marga Lampung waktu itu. Isinya sebagian besar terkait dengan kerjasama penanaman lada. Tom Peer dalam perjalanannya ke Banten pada 1513 juga menulis bahwa pelabuhan Sunda Kelapa telah menjadi salah satu pengekspor beras, lada, dan bahan pangan lainnya. Dan pada 1522, Sunda Kelapa telah tumbuh menjadi pelabuhan berpengaruh dengan produksi sekitar 1.000 bahar lada setiap tahunnya. Pada awal abad 19, kerjasama Banten dan Lampung perlahan melemah akibat kedatangan Belanda. Kekuasaan Belanda kian menggurita hingga kemudian ia memegang kendali perdagangan lada. Untuk menunjang kapitalismenya,
Belanda menerapkan berbagai macam sistem. Dan karena produksi tidak kunjung optimal, mereka kemudian menerapkan sistem yang lebih ketat, yakni tanam paksa yang berlangsung pada 1830 hingga 1870. Akan tetapi, Engelbertus de Waal, Menteri Jajahan Belanda, menginterupsi sistem ini. Ia mengeluarkan peraturan baru yang dikenal dengan Undang-Undang Agraria atau Agrarische Wet tahun 1870. Undang-undang ini menyasar pada 3 hal, yakni melindungi hak milik petani pribumi atas tanahnya, memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah pribumi, dan membuka kesempatan kerja kepada pribumi untuk menjadi buruh perkebunan. Untuk optimalisasi produksi, Belanda kemudian mengimpor tenaga kerja dari berbagai tempat. Dan pada 1930, Belanda pun mampu melakukan ekspor lada hitam Lampung sebesar 76% dari total seluruh ekspor India Belanda. Kejayaan Belanda menjadi negara yang besar di Eropa itu diakui oleh generasi muda mereka. Kalau nggak ada penjajahan ke Indonesia, nggak ada kejayaan mereka itu. Saat ini, perkebunan lada dominan menyebar di berbagai tempat seperti Lampung Utara, Waikanan, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Timur, dan pesisir barat. Namun, kejayaan dan produktivitas lada seperti tinggal cerita. Data Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung menunjukkan penurunan produksi dalam rentang waktu 20 tahun. Lada Lampung atau yang biasa kita sebut black pepper ya. Menurut orang ya, katanya sih black pepper Lampung itu paling terbaik di dunia. Gitu. Tetapi memang kita mesti akui juga bahwa dari segi produktivitas memang agak menurun ya, boleh kita katakan begitu. Oleh sebab itulah beberapa tahun yang lalu kita sudah mulai artinya lebih intensif, lebih juga fokus untuk memperhatikan lada ini. Apalagi lada ini juga merupakan kalau boleh masyarakat tuh sebagai ikon Lampung juga ya. Kalau kita lihat kan di lambang Lampung pun yang tercantum adalah pohon lada gitu ya. Lagu lada pun ada yang namanya Tanah Lado, mungkin pernah dengar, itu hanya ada di Lampung. Menurunnya produktivitas lada Lampung berdampak pada kesejahteraan petaninya hari ini. Analisa lada ini, budidaya lada ini susah. Belum tentu kalau jadi sekaligus. Sebabnya kalau setahun nggak jadi, sampai 5 tahun. Barang ini 7 tahun itu berbuah. Jadi kata orang-orang muda sekarang, kelamaan. Kelamaan menanam lada ini. Aslinya itu, kalau budidaya itu paling enak budidaya lada ini. Paling enak, tapi ya kadang-kadang kan nggak ini. Kadang-kadang hasilnya ini kok kurang cepet, hasilnya ini kok ini. Kadang-kadang nanam lada ini setahun belum jadi, sampai 5 tahun, sampai 7 tahun. Kalau sekarang harganya itu sedang ini rendah, sekarang harganya 40.000 per kilo. Kalau tahun 2014-15 itu nyampe 125. Harga ini kok nggak lada itu kok kurang, kok harganya menurun jauh gitu loh. Ya kalau tunjangan pupuk, tunjangan itu alhamdulillah sudah dibantu. Tapi harga ini yang harus diperjuangkan kalau bisa. Dalam konteks sejarah, lada Lampung memang bukan sekedar komoditi untuk dikonsumsi. Lebih dari itu, ia juga membawa kisah panjang atas dinamika Lampung. Perlu kerja keras untuk membangkitkan kejayaan Lampung Tano Lado. Tabib puja masa
salah di cempala tiang